Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutkan. Nah, sebenarnya setelah ini masuk ke babak dia banyak menjelaskan tentang cinta dan kebencian. Ada dua alat yang menarik yang dipakai manusia untuk menangkap atau menyikapi nilai. Yang pertama sikap cinta, yang kedua sikap benci. Sikap cinta ini menarik, kata Seller, karena begitu kita mendekati sesuatu dengan cinta, itu biasanya kita naikkan level nilainya. Sebaliknya, ketika kita membenci sesuatu, sebenarnya kita sedang menurunkan levelnya. Level nilainya. Jadi cinta dan kebencian itu sebenarnya urusan kita menaikkan level nilainya atau menurunkan level nilainya. Jadi arahnya ke sana. Untuk memahami nilai orang melakukan cinta. Cinta itu tindakan positif menghadirkan nilai positif. Dan cinta membuat nilai rendah jadi tinggi. Misalnya saya dapat surat dari mantan misalnya. Surat itu kan barang fisik, nilainya rendah, materi. Tapi karena dari yang saya cintai, itu kan terus suratnya saya sayang-sayang ditaruh di bawah bantal. Zaman dulu kan begitu. Terus sekarang kan tidak ada surat-suratan kayak gini, adanya WA-WA-an. Nah, barangnya hanya kertas biasa. Tapi sekarang dia jadi bernilai. Nilainya meningkat jauh. Itu kalau kamu buang ke tempat sampah, kita bisa bertarung itu. Terus kamu bilang, "Alah Pak, cuma kertas saja." Loh, jangan dilihat kertasnya. Dilihat itu dari siapa dan sebesar apa nilainya buatku. Nah, jadi pendekatan cinta menaikkan level. Tapi pendekatan benci sebaliknya menurunkan level. Ini loh, ada surat dari mantanmu yang kemarin ninggal kamu, kawin sama orang lain. Buang saja, sobek saja, buang ke tempat sampah saja. Nah, beda. Penyikapan benci dengan penyikapan cinta, orientasinya beda sudah. Jadi, dalam diri kita ada dua alat itu. Kita ingin menaikkan level nilai atau menurunkan level nilai itu tergantung dua komponen ini. Cinta dan kebencian. Baik, lain waktu ya kita bahas lebih panjang. Karena Max Scheler ini punya konsep yang agak spesifik tentang cinta. Saya tunjukkan beberapa clue saja ya. Ini quotes. Kalau sudah quotes ini kalian saatnya melek sekarang. Nah, ya. Sudah selesai materinya yang berat-berat. Coba ini ada kalimat menarik. Ini tidak ada hubungannya dengan tadi ya. Ini contoh bagaimana pandangan dia tentang cinta dan kebencian. Kata Scheler, dalam moralitas kebencian, orang itu kalau moralnya moral benci, bahkan ketika dia bilang cinta untuk yang kecil, yang miskin, yang lemah, yang tertindas, kadang-kadang itu sebenarnya kebencian. Untuk kebencian yang terselubung, atau kecemburuan yang ditekan, atau dorongan untuk menyingkirkan, dan seterusnya, yang ditujukan pada fenomena yang berlawanan. Kekayaan, kekuatan, kekuasaan, kemurahan hati. Jadi, kadang-kadang yang kita sebut cinta, kepedulian, itu hakikatnya sebenarnya kebencian yang kita sembunyikan. Kita benci pada orang-orang kaya, akhirnya kita kamuflase dengan gaya, saya mencintai orang miskin loh. Saya membela orang lemah loh. Kita benci pada yang punya kekuasaan, terus kita kamuflase dengan saya membela yang tertindas loh. Kadang-kadang ya. Jadi kenapa? Karena orang ini dasarnya adalah kebencian.
Berarti yang dibunyikan sebenarnya bukan pembelaanku pada yang miskin. Hakikatnya adalah kebencianku pada yang punya kekuasaan, yang punya kekuatan. Kata Seller, ketika kebencian tidak berani keluar, ia dapat dengan mudah diekspresikan dalam bentuk cinta yang nyata, yaitu cinta terhadap sesuatu yang memiliki ciri-ciri berlawanan dengan objek yang dibenci. Jadi, ketika kita mendengar nada kesalehan palsu, berkhotbah bahwa cinta untuk yang kecil adalah tugas pertama kita, cinta untuk yang rendah karena Tuhan memberikan rahmat pada mereka, seringkali itu hanya kebencian yang menyamar sebagai cinta. Jadi ini sederhananya, kemarin ngeritik-ngeritik sebenarnya bukan karena mencintai yang dibela, tapi karena benci pada yang dikritik. Buktinya nanti kalau dapat jatah juga dari yang dikritik, ya sudah lupa dengan yang dibela. Nah, itu maksudnya ke situ sebenarnya. Jadi seringkali karena dasarnya kebencian, yang kita sebut cinta itu sebenarnya kebencian yang kamuflase, yang disamarkan. Nah, gaya bahas cintanya seperti ini. Termasuk ini ya, kritik tapi dasarnya kebencian. Ini juga dibahas oleh Seller. Dia memang nulis buku judulnya Resentment. Resentment itu kebencian. Bagi dia aneh kritik kebencian itu. Kenapa? Karena kritik itu tidak secara serius ingin agar tuntutannya dipenuhi. Jadi dia tidak ingin perbaikan kok. Dia tidak ingin menyembuhkan kejahatan. Karena kejahatan itu hanya dia pakai sebagai dalih untuk mengkritik yang dia benci. Jadi kritik itu mulia karena menginginkan perbaikan. Tapi ada kritik yang dia tidak ingin perbaikan. Dia mungkin agak kecewa kalau setelah dikritik orang yang dia benci jadi baik. Dia pinginnya yang dia dibenci hancur. Ini namanya kritik kebencian. Dia tidak menginginkan perbaikan. Dia tidak ingin menyembuhkan kejahatan. Yang dia ingin hancurnya yang dia benci. Maka mungkin kalau ada perbaikan dia malah kecewa. Dia inginnya jangan ada perbaikan, biar yang saya benci ini jelek terus. Ini namanya kritik kebencian. Mungkin kapan-kapan ya mungkin bahas filsafat kebencian saja, jangan filsafat cinta. Oke. Nah, setiap kali keyakinan tidak dapat dicapai melalui kontak langsung dengan dunia dan objek itu sendiri, tetapi secara tidak langsung melalui kritik terhadap pendapat orang lain, proses berpikir diresapi dengan kebencian. Kadang-kadang kita itu berpandangan terhadap sesuatu tidak dengan membaca sendiri, menelaah sendiri, dengan sekedar mengkritik pikirannya orang. Jadi, wah saya tidak setuju pikiranmu itu. Terus kamu simpulkan kebalikannya saja. Kadang-kadang kita berpikir itu jalan begitu. Padahal faktanya gimana ya kita tidak tahu. Pokoknya asal beda dengan dia berarti saya benar. Asal tidak sama dengan pikirannya berarti saya benar. Banyak orang yang sekarang gayanya begitu. Terakhir, lebih banyak lagi orang gayanya seperti ini. Ketika kita tidak memperoleh sesuatu, kita sering menghibur diri dengan pemikiran yang meyakinkan bahwa sesuatu itu tidak seperti yang kita yakini. Jadi, karena kuliah tidak lulus-lulus sampai ke DO terus kita bilang, alah ijazah tidak penting kok. Jadi kita menghibur diri bahwa sesuatu itu tidak bernilai setinggi itu. Karena nembak bolak-balik kok ditolak, terus kita bilang, alah dia juga cacatnya ini, kurangnya ini, lebihnya ini, enggak diterima juga aku malah syukuran misalnya. Padahal tadi ngejar-ngejar. Nah ini gaya kita sekarang banyak yang kayak gini. Karena tidak dapat yang kita inginkan, terus kita mendegradasi
yang kita tuju tadi. Nah, ini ketika kita tidak memperoleh sesuatu, kita menghibur diri. Sebenarnya itu menghibur diri saja. Dengan pemikiran yang meyakinkan bahwa sesuatu itu tidak seperti yang kita yakini. Ini zaman saya kecil dulu ada cerita yang saya ingat sampai sekarang. Mungkin teman-teman juga pernah membaca cerita tentang seekor rubah dan buah anggur. Jadi satu ketika ada rubah yang lewat di bawah pohon anggur. Dia pingin makan anggur itu, tapi sayangnya anggurnya agak tinggi. Dia bolak-balik meloncat, tidak dapat-dapat. Sampai capek, ini gimana caranya dapat anggur. Akhirnya dia pergi sambil bilang, paling anggurnya kecut. Sudahlah, nggak usah saya ambil. Nah, kita sering begitu. Karena meleset memperoleh sesuatu, terus kita menghibur diri dengan bilang bahwa sesuatu itu mungkin tidak layak saya dapatkan. Nah, ini sebenarnya kamuflase perilaku menghibur diri saja. Oke. Baik, yuk kalian pikir sendiri-sendiri ya. Mungkin momen apa yang kalian punya watak seperti ini. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.